Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan dan menonton renungan ini dimanapun saudara berada pagi ini, semua saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan saudaraku, pagi ini kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita merendahkan diri, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan menyertai hidup kita di hari ini saudara. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini untuk anugerah kasih dan setiamu yang telah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya akan bacakan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia pasal 2 ayat 19 bagian B sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini sebuah pernyataan iman dari Paulus, menyatakan kepada setiap kita bahwa sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus, kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tetapi Tuhan hidup di dalam kita. Topik dari renungan kita pada pagi hari ini saudara, yaitu hidupku bukan yang dulu lagi. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Tuhan membuka hati kita untuk bisa memahami, mengerti, menangkap visi Tuhan lewat kebenaran ini untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Dikisahkan saudaraku bahwa Santo Albertus yang agung pernah berkata, orang yang seluruh hidupnya mendekat kepada Allah perlu dibuktikan oleh godaan dan cobaan. Artinya perlu diuji lewat godaan ataupun pencobaan. Bahwa dikisahkan beberapa saat setelah Santo Agustinus mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadinya, entah secara sengaja atau tidak saudara, dia kembali berjumpa dengan seorang wanita yang sebelumnya telah membawa dia atau mempengaruhi dia dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam kehidupannya. Ya, sebelum dia mengenal Yesus. Lalu sebelum Agustinus berjumpa dengan Yesus, wanita itulah yang pernah menyeret Agustinus ke dalam lumpur dosa yang sangat dalam, yang sangat menjijikkan. Ya, ini luar biasa. Sampai akhirnya ia bisa dilepaskan oleh kuasa salib Kristus, saudara. Ketika mereka bertemu, seperti biasanya wanita itu menyapa Agustinus. Namun Agustinus tidak lagi merespon wanita itu seperti biasanya. Dia hanya menanggapinya dengan sebuah anggukan formal saja sebagai bentuk penghormatannya kepada wanita itu. Lalu karena merasa penasaran, wanita itu memberanikan diri bertanya kepada Agustinus. Dia katakan, Agustinus, tidakkah engkau mengenalku lagi? Ini aku, katanya dengan sangat serius kepada Agustinus. Lalu setelah menatap wanita itu sesaat saudara,
Santo Agustinus, dia berkata dengan tegas, "Oh, tetapi ini bukan aku lagi," dia katakan. "Karena sekarang ya bukan Agustinus yang dulu lagi aku ini," dia katakan. Sejak saat itu Agustinus dia dapat mengalahkan segala rayuan hawa nafsunya yang jahat itu, sebagaimana yang pernah dia lakukan dulu. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia benar-benar diubahkan dan berkata bahwa aku bukan yang dulu lagi. Itu yang dikatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah kisah yang menarik bagi kita. Bahwa setiap kita perlu bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus. Ya, setiap kita juga pastinya memiliki masa lalu yang suram mungkin, masa lalu yang gelap, masa lalu yang jahat ataupun yang buruk. Karena sebelum kita bertemu dan berjumpa dengan Yesus dan diselamatkan oleh Yesus, sesungguhnya saudaraku, kita ini semua adalah budak setan. Kita ini semua diperhamba oleh iblis untuk melakukan segala keinginannya yang buruk, ya, yaitu hawa nafsu yang menyesatkan, yang jahat, yang najis. Tentunya yang membuat kita hidup di dalam dosa dan menuntun kita kepada kebinasaan kekal di neraka. Tetapi puji Tuhan saudara, oleh anugerah dan kasih Tuhan yang sangat besar tentunya, kita telah ditolong oleh Tuhan. Kita telah ditebus oleh Yesus. Kita telah diselamatkan oleh Kristus dari cara hidup kita yang jahat dan sia-sia seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan bukan dengan perak atau emas. Kita diselamatkan, ditebus bukan dengan perak atau emas, melainkan kita telah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri yang sama dengan seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian penjelasan Petrus dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sehingga saudaraku, oleh pengorbanan Kristus, oleh anugerah Allah, kita beroleh keselamatan. Kita beroleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sehingga kita berani berkata bahwa hidupku saat ini bukan hidup yang dulu lagi. Sebab aku yang kini, bukan aku yang dulu lagi. Itulah yang kita renungkan pada pagi hari ini. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus pernah mengatakan seperti ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah dapat. Dibutuhkan komitmen iman yang sungguh-sungguh untuk memberi hidup kita yang percaya, sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Dan oleh karena kehidupan kita yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, Kristus akan melakukan pembaruan dalam hidup kita. Tuhan akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Itulah yang kita perlu camkan pada pagi hari ini, sehingga kita beroleh kehidupan yang baru di dalam Dia. Ini yang perlu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi semata-mata kemurahan Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara saat ini. Saya tidak tahu seberapa dalam saudara saat ini sedang tenggelam dalam lumpur dosa. Yang Anda butuhkan, yang saudara butuhkan saat ini, datanglah kepada Tuhan, bertemulah dengan Yesus. Maka pertemuan kita dengan Yesus dengan sungguh-sungguh akan mampu mengubahkan kehidupan kita, akan mampu membuat kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena siapa yang dalam Kristus, kita ciptaan baru. Yang lama pasti sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari
lewat renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersikap seperti Santo Agustinus ini, yang dengan tegas mau berkata, aku bukan yang dulu lagi. Hidupku yang sekarang bukan hidup yang dulu lagi. Sebab oleh Kristus aku telah ditolong. Oleh Kristus aku sudah diselamatkan. Oleh Kristus aku sudah diubahkan. Komitmen seperti ini perlu kita tunjukkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang jahat ini, saudaraku. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan siapapun kita akan mampu berkata, aku bukan yang dulu lagi. Itulah yang kita dapatkan pagi hari ini. Buktikan, saudaraku, bahwa kasih Tuhan itu cukup menjadi jaminan kita untuk berkata bahwa aku bukan yang dulu lagi. Bukan emas dan perak dikatakan, tetapi pengorbanan Kristus menjadi satu-satunya jaminan untuk kita bisa diubah, untuk kita bisa dibaharui di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamah kehidupan saudara pagi ini, mengubahkan kehidupanmu, sehingga engkau bisa dibaharui, memiliki kehidupan yang baru dalam Tuhan. Dan itu menjadi sukacita besar bagi kita, di mana Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Kita berdoa. Bapa kami, menaikkan syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat renungan kami pagi ini, sehingga kami boleh menyadari betapa penting Kristus dalam hidup kami. Sebab pertemuan perjumpaan kami dengan Yesuslah yang buat kami boleh berubah, dibaharui, dan menjadi hidup baru di dalam Tuhan. Sehingga kami yang kini bukan yang dulu lagi. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang jatuh diangkat, yang sedang dalam duka cita dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan hari ini. Bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang mengharapkan jodoh mereka pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan, umat Tuhan yang merindukan keturunan, berkati bibit dan buah kandungan mereka Tuhan. Penuhkan sukacita mereka. Hamba doakan anak-anak kami yang dalam pergumulan pendidikan, karuniakan mereka tetap kesehatan, hikmat, pengetahuan, kepintaran, dan roh takut akan Tuhan memimpin mereka dalam kehendak-Mu. Yang berulang tahun hari ini, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ada banyak umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan ini, hidup dalam kegelapan, masih dibelenggu oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Karena persoalan-persoalan kehidupan yang sulit, juga mereka jauh dari Tuhan. Dengan mendengarkan renungan juga doa ini, tuntun mereka Tuhan. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah Tuhan. Lawatlah mereka, berkati hidup mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetap semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, dan juga tetaplah bersukacita, ya, jangan menyerah, mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudaraku untuk dapat membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Itu harapan kami. Kalau semakin banyak orang menonton, kami akan semakin bersemangat untuk melanjutkan pelayanan ini. Juga tekan, bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel pelayanan ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.